Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sesungguhnya apapun yang disampaikan oleh Roy Panci mulai saat ini sahabat, tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Apalagi kalau bicara soal ijazah Pak Jokowi. Dan ini tersimpulkan setelah saya menonton pernyataan dari Kompolnas, di mana Kompolnas menyatakan bahwa dari seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Panci CS ini benar-benar ambiar hasilnya sahabat buat mereka, karena seluruh unsur terpenuhi. Dan bahkan secara tidak langsung, kalau saya mendengar paparannya, tidak enak saja kalau Kompolnas ini mengatakan bahwa mereka semua ini layak dipenjara dan seharusnya segera ditangkap. Ini luar biasa. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan seperti apa pernyataan daripada Kompolnas ini. Sudah dikerjakan ataukah belum oleh rekan-rekan penyidik? Tadi dijelaskan banyak hal, detail penjelasannya, titik komanya dijelaskan. Jadi berbagai argumentasi yang tadi disampaikan, baik pelapor maupun terlapor, ya, dengan termasuk juga oleh ahlinya, itu kami mendapatkan penjelasan yang cukup mendalam. Termasuk misalnya ketika mereka mengatakan kami sudah ambil bukti ini, tolong tunjukkan buktinya. Kami sudah melakukan ini itu, mana administrasinya, ya, mana dokumentasinya dan sebagainya, sehingga itu memberikan gambaran secara utuh bagaimana sebenarnya kasus ini. Termasuk tadi ada pihak UGM, ya. UGM juga kami tanya, betul enggak berbagai peristiwa itu? Betul. Yang kedua, yang nggak kalah penting adalah soal substansi ini, ya, yang ini jadi pertanyaan mendasar, ya. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Bagaimana pembandingnya? Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding, ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE, pakai itu juga dicek. Nah, kami mendapat penjelasan yang menurut kami penjelasannya sangat komprehensif, baik dari UGM maupun dari penyidik, termasuk juga dari lapor. Jadi lumayan itu penjelasannya. Lah, yang berikutnya yang nggak kalah penting soal metodologi, ya. Teman-teman pelapor menjelaskan bagaimana mereka punya asumsi, punya analisa yang mereka yakini sebagai fakta, menyimpulkan A. Lah, yang terlapor juga begitu, ngomong keyakinannya B, misalnya begitu. Lah, kami juga ngecek itu ke lapor, apa yang dilakukan oleh lapor, apa yang dilakukan oleh penyidik. Di lapor misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa, metodologinya bagaimana, sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Lah, kami cek tadi. Ya, ngeceknya satu, dari segi bahan. Apakah bahannya memang faktual ataukah tidak? Nah, ternyata bahannya ya satu bendel itu banyak sekali. Masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19 sampai 20 item. Dicekin semua. Dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya, karakter dari stempel dan sebagainya. Karena itu memang benda fisik, ya, yang mereka pegang dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya, sebagai satu proses metodologi,
sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Yang berikutnya, apakah cara kerja kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Karena kita cek alatnya apa, metode kerjanya ini apakah berstandarisasi ataukah tidak. Alatnya tadi ditunjukin menggunakan alat apa saja, dan alat ini dipakai enggak di lapor yang lain. Nah, alat itu dipakai oleh lapor yang lain. Ya, artinya bisa diuji kalau alatnya itu. Kedua, apakah menggunakan satu standarisasi yang juga diakui secara internasional atau nasional? Ada pakai ISO. Sehingga memang dari segi metodologi itu lebih meyakinkan. Kami mendapatkan keterangan itu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah apakah misalnya begini, ketika proses proses dokumen itu terus ada satu dengan yang lain berbeda-beda, misalnya itu bagaimana penjelasannya? Itu juga dijelaskan, termasuk oleh lapor, ya, oleh penyidik, tapi lebih banyak oleh oleh UGM. Misalnya begini, kenapa kok Anda skripsi ya yang belum ada tanda tangannya, itu dijelaskan, dan itu terjadinya tidak hanya di satu dua skripsi, tapi banyak skripsi yang model kayak gitu. Kenapa bisa terjadi? Lah itu ada penjelasannya yang menurut kami ya sangat informatif dan akuntabilitasnya oke. Ya, kredibilitasnya oke. Nah, itu tadi kami dalami. Yang berikutnya yang nggak kalah penting kalau tadi kan su sudah, penggunaan profesor sudah, tanda tangan sudah, termasuk KKN dan sebagainya, mekanisme itu tadi kami mendapatkan penjelasan yang menurut kami dengan pendalaman cukup baik. Lah, kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah, itu kami semua mendapatkan itu, dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya. Dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas. Nah, Kompolnas ini, sahabat, adalah merupakan lembaga yang memberikan pengawasan terhadap kinerja polisi. Artinya, saya berani mengatakan, sebagaimana di thumbnail itu, bahwa teroris ini game over, tidak bisa lagi. Karena yang diharapkan mampu mengoreksi apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, itu adalah salah satunya lembaga yang diakui adalah Kompolnas. Dan dia ikut di dalam proses itu. Dan sahabat-sahabat lihat sendiri bagaimana Kompolnas mengakui kinerja para penyidik. Makanya para bohir ini hari ini pasti tunggal langgang, takut disebut namanya oleh Roy Panci, sahabat. Karena ini sudah sangat berbahaya. Pak Jokowi terlanjur mengatakan ada tokoh besar di belakangnya. Jadi harusnya juga orang-orang yang di belakang Roy Suryo ini harus diproses, sahabat, harus diungkap supaya tidak ada lagi yang mengulangi hal-hal yang demikian ini.
Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.